nomor BP 180194 dari kelas SI 4, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. SDLC merupakan suatu proses penentuan bagaimana sistem informasi dirancang atau dibangun sehingga dapat digunakan oleh pengguna sebagai pendukung kebutuhan bisnis. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Adapun tahapan dari SDLC, yang pertama tahapan planning. Planning adalah tahapan perencanaan di mana suatu tim atau organisasi akan mengidentifikasikan dan menentukan ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek, atau secara singkatnya, planning merupakan tahapan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Contoh penerapannya dalam perusahaan yaitu dalam menentukan target dan sasaran yang ingin dicapai pada suatu perusahaan, selanjutnya menentukan jangka waktu pelaksanaan serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan pengalokasiannya. Yang kedua yaitu tahapan analisa. Tahap analisa pada sistem merupakan kegiatan menganalisa dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Penerapan tahapan analisa dalam perusahaan yaitu berupa penyusunan analisis kebutuhan atau requirement analysis yang merupakan lanjutan yang biasanya dilakukan sesudah studi kelayakan berupa analisa estimasi biaya, analisa kebutuhan dari sistem dan lainnya. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan desain. Pada tahap ini merupakan tahapan untuk mendesain fitur-fitur dan operasi-operasi yang ada pada sistem dideskripsikan secara detail. Penerapannya pada perusahaan yaitu seperti mendesain sebuah sistem yang harus sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan berupa membuat interaksi objek dan fungsi pada sistem, merancang user dan interface, serta membuat skema dari database sesuai dengan kebutuhan sistem yang dibutuhkan. Adapun tahapan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu tahapan implementasi. Implementasi adalah tahapan penerapan sekaligus pengujian bagi sistem yang baru, serta merupakan tahapan di mana aplikasi siap dioperasikan. Pada keadaan yang sebenarnya, efektivitas sistem baru akan diketahui secara pasti, dan juga untuk semua kelebihan dan kekurangan sistem dan aplikasinya. Adapun contoh penerapannya dalam perusahaan yaitu setelah dianalisis dan dirancang secara terperinci dan teknologi, serta diseleksi dan dipilih, implementasi ini berfungsi untuk memperoleh dan juga mengintegrasikan sumber daya fisik berupa konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Demikianlah penjelasan saya mengenai 4 tahapan SDLC dan peranannya dalam perusahaan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.